Kapur sama belerang itu untuk obat fusarium. Untuk Layu fusarium. Layu fusarium. Itu juga antisipatif, harus diberikan sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini masih di kebunnya Pak Sumarji. Cuman bedanya ini kami berdua sekarang di bawah, tadi kita di atas itu. Di atas yang dimana yang di bawah plastik UV dengan greenhouse bambu sederhana itu, di bawahnya itu ada budidaya jahe merah organik, sementara yang di sebelah kirinya itu cabai merah usia 35 HST, teman-teman. Nah, kita akan di bawah di sini khusus akan membicarakan topik di video ini tentang cara olah lahan Pak Marji dan nanti aplikasi pupuk apa yang digunakan oleh Pak Sumarji, mungkin bahkan cara pembuatannya secara sekilas saja, karena yang saya tahu beliau ini budidaya cabai juga seperti jahe merah, semuanya serba organik. Oh ya teman-teman juga bisa nanti melihat juga budidaya kunyit hitam yang sudah disiap panen oleh Pak Sumarji. Dan kunyit hitam ini tentunya juga budidaya organik ya Pak Sumarji ya? Iya. Nah, jadi kenapa kami berdiri di bawah sini? Karena menurut informasi Pak Sumarji, sebelum batu ke kiri ini usia berapa? 35 HST. Ya. Yang sebelah depan batu besar itu usianya baru 14 HST. Nah, selamat sore Pak Marji. Ya. Kita lanjut lagi pada tema sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah menanyakan Pak Sumarji cara gila Pak Sumarji semai itu paling murah menurut saya dan paling pasti dari usia bibitnya. Yang kedua, ya agak nyeleneh juga sih Pak bagi saya. Yang penting nanti kita lihat uji coba Pak Marji. Yang kedua, sudah kita kupas juga cara Pak Marji melakukan pindah tanam ke lahan yang ini di MDPL rendah di seberang Candi Prambanan Yogyakarta, artinya ini di rendahan teman-teman, bukan di tinggian. Nah, Pak Marji, di kita ini akan ada dua topik, cara olah lahan Pak Sumarji dan cara pemberian pupuk. Nah, mungkin di awal kita bicarakan seperti apa media yang ada di lahan ini Pak Sumarji. Komposisinya itu apa saja? Untuk komposisi kita seperti kita menanam jahe merah ya. Oke. Untuk komposisinya ini kemarin ini di sini itu ada lubang. Tengah. Di tengah itu. Oke. Kita kasih kapur dolomit. Oke. Terus kita kasih lagi. Berarti hanya soft tengah ini aja Pak? Iya, yang tengah ini, yang ya lebarnya seperti ini. Oke. Tapi di tengah. Berarti dolomit dulu. Ya seperti ini ada paret ini. Ya. Nah, ini kita kasih dolomit, kita kasih sekam mentah, terus Oke. kita kasih Sekam bakar. bisa kasih pupuk yang udah jadi. Pupuk tentunya fermentasi Pak. Ya. Itu kita aduk, kita cangkul, terus kita jadikan satu, kita uruk ini. Oh, berarti posisi tadi campuran sekam mentah fermentasi, sekam bakar, lalu kohe fermentasi itu nantinya di tengah-tengah ya, karena teruruk sama tanah di Ya. saluran air ini ya Pak ya. Air ini. Kita naikkan ke atas Pak. Kita naikkan ke atas, kita uruk. Nah, lalu Pak, itu dilakukan berapa hari sebelum Pak Marji melakukan pindah tanam Pak? Untuk ini sekitar 1 bulan, 30 hari atau 35 hari. Nggak apa-apa, semakin lama semakin bagus. Betul, artinya semakin lama itu biar mikroorganisme itu juga adaptasi dengan tambahan media. Ya. Dan misal pun hujan itu lebih bagus karena makin bisa mencampur ya Pak ya. Mempercepat. Oke. Untuk nah, ukuran Pak Marji ini bedengan lebar berapa Pak? Untuk lebar bedengan dan tinggi terus saluran airnya Pak? Ini 60 cm. Lebar ini 60 cm. 60 cm. Ketinggian ya sekitar 15 cm. 15 cm cukup Pak? Ya, cukup. Terus jarak antar bedeng atau saluran air ini? Ini sama ini. Ini kalau kita jadikan satu sama ini 60 juga. 60 tapi juga. Karena ini agak miring ya. Agak miring, terlihat mungkin 40-an ya. Ya. Nah, terus ini Pak, kenapa bentuk bedengannya Pak Marji ini seperti ini Pak, nggak memanjang ke sana? Apakah Pak Marji karena melihat faktor air yang mengalir itu atau gimana Pak? Untuk matahari ya. Oh, matahari. Ya, untuk matahari itu lebih efektif yang bedengan ke. Oh, karena ini matahari kan dari sana ya Pak ya? Ya.
Artinya kalau bentuknya ini melintang Ya. tegak lurus dengan datangnya sinar matahari itu lebih efektif. Ya, itu. Oke. Tapi tentunya Pak Sumarji juga melihat karena yang di sana kita kan arah utara Pak. Ya. Jadi airnya juga nanti ngalirnya ke bawah sana, Ya. terus nanti langsung ke situ langsung ke bawah sungai ya paling ya Pak ya. Ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah terus setelah 1 bulan itu Pak Marji baru melakukan pindah tanam. Ya. Nah boleh diulangi lagi Pak jaraknya Pak Marji melakukan penanaman ini. Katanya tadi pada video sebelumnya itu ada 2 jarak yang Pak Marji sedang uji coba Pak. Ini yang jarak 60 cm. Jadi ini sini 60 cm, Ya. antar bedanya ujung-ujung 60 cm, tengahnya ada 1. Ya, Oke. tengahnya ada 1. Itu tujuannya besok kalau udah berbuah itu kita nggak usah ngasih bambu. Itu udah saling terkait Nah, nanti. ini teman-teman, saya jadi ingat pertanyaannya. Tadi Pak Marji sempat nyinggung tidak pakai bambu, sementara rata-rata budidaya cabai itu pakai pencagak atau tiang ya, tiang penyangga dari bambu atau yang lain. Ini Pak Marji justru cukup pede tanpa menggunakan bambu, namun dengan jarak yang lebih dekat ya Pak Marji ya. Ya. Nah terus pertanyaan kedua saya nih Pak, yang agak aneh di sini, kenapa Pak Marji itu di bedengan tidak pakai mulsa Pak? Untuk mulsa itu kita kalau pakai mulsa nggak bisa memperbaiki struktur tanah yang ada untuk media. Misalnya ini di pH rendah, ini cabai mesti nggak tumbuh bagus. Ini drop karena hujan misalnya. Ya, itu mesti cabai nggak tumbuh bagus. Oke. Tapi kalau udah pakai mulsa kita Nggak bisa memperbaiki, menaikkan pH di media ya Pak ya. Ya, cuma kendalanya gulmanya agak banyak, tapi ciri khas tanah subur itu kalau gulmanya banyak. Ya. Nah mungkin nanti kita juga bisa nih Pak, kita buatkan video cara Pak Marji itu membuat pupuk padat dari gulma. Kebetulan di kebun kami juga memanfaatkan hal tersebut. Jadi itu teman-teman, yang ada 2 pembeda di sini. Yang pertama Pak Marji tidak menggunakan media penyangga atau tiang. Dan yang kedua di sini Pak Marji tidak menggunakan mulsa teman-teman, karena alasan beliau untuk menetralisir pH itu beliau akan mengkondisikan dengan pemberian pupuk padat yang tentunya juga organik. Jadi yang namanya organik ya mohon agar tahu bahwa memang pertumbuhannya tidak sekilat seinstan dengan pupuk anorganik ya Pak ya, atau pupuk pabrik. Nah lalu Pak, sebelum kita bicara pupuk Pak, apakah di cabai itu ada istilah pruning Pak? Oh ada. Itu pruning itu umur 21 hari. Jadi 21 hari setelah tancap di lahan. Ya, setelah tancap. Nah, cara seperti ini. Ciri yang harus dipruning Pak? Ini umur 21 hari itu harus dipruning itu. Tapi kalau masih kecil kemarin saya. Nah, jadi ciri yang harus dipruning itu setelah 21 hari setelah tanam itu seperti apa Pak Marji? Nah, ini kemarin masih kecil ini. Ini teman-temannya udah dipruning ini. Oh, ini udah dipruning. Ya, ini udah. Itu udah. Ini masih kecil. Itu Pak. Nah, ini kemarin masih kecil sekali saya. Belum pruning. Kurang enggak tegel ya. Oh ya. Masih kecil sekali ya. Ini setelah umur 21 hari ya harus kita potong seperti ini. Syaratnya motong sebelah mana atau disisakan berapa daun? Sekitar 4 atau 5 daun lah. Disisakan. Nah, disisakan. Tujuannya Pak? Tujuannya ini kan akan tumbuh cabang ini. Nah ini. Nanti ini merangsang pertumbuhan cabang baru. Ya, cabang baru nanti tumbuhnya itu tidak ke atas. Ini kalau dibiarkan itu bisa 1 meter baru cabang. Oke. Dan apakah seperti jahe, murningnya itu harus cuaca tidak hujan Pak? Kalau ini enggak usah, yang penting pagi aja. Oh pagi, malah justru pagi? Pagi enggak hujan pun enggak apa-apa, enggak masalah ini. Oke. Karena ini busuk pun enggak apa-apa ini. Ujungnya ini busuk enggak apa-apa. Nanti yang bawah ini udah mulai tumbuh. Cabang ya itu. Nah ini udah mulai tumbuh. Nah, nanti ini
siang atau sore enggak apa-apa, enggak masalah. Pruning itu dilakukan 1 kali saja atau tiap berapa hari sekali, Satu kali Pak? saja. Oh, berarti hanya waktu 21 hari setelah tanam aja, Pak ya? Ya. Oke, Pak. Nanti setelah pruning nanti ada pupuk, penambahan pupuk padat. Nah, ini kalau di mulsa kan nggak bisa kita Nambah ya, karena udah ini ketutup. Pupuk ini udah saya fermentasi sekitar 1 bulan yang lalu atau bahkan bisa lebih nih. Nah, ini kita tebarkan di atasnya aja. Oke, Pak. Terus ini, Pak, pupuk dasar, Pak. Kalau kita bicara pupuk dasar tadi kan sudah disertakan pada saat membuat bedengan ya, Pak ya. Iya. Nah, terus secara waktu tertentu kita dengan kelebihan tidak menggunakan mulsa, Pak Marji bisa menambahkan pupuk dasar. Iya. Lalu kemudian ini untuk lahannya sudah ya, Pak ya. Iya. Nah, lalu untuk pemberian pupuk, Pak, apakah Pak Marji itu berapa persen POC, berapa persen pupuk padat? Untuk masa vegetatif satu aja cukup. Komposisinya? 1 N1 Oh, oke. P1 K1. Oh, berarti unsur N, unsur P, unsur K Ya. itu 1:1:1. Ya. Terus komposisi N itu Pak Marji pakai kotoran Pakai kumkuman dari serintil wedhus itu. Oh, berarti Kambing gitu. Pak Marji membuat pupuk unsur N itu kotoran kambing Ya. dibungkus pakai karung goni itu, Ya. kemudian direndam di air. Direndam. Air bisa air biasa atau air cucian beras juga bisa. Ya. Nanti dengan tambahan E4 dan tes gula itu ya, tes tebu Ya. ya. Itu untuk unsur N. Kemudian untuk unsur P-nya, Pak. Untuk unsur P-nya itu dari Dari Bonggol pisang. bonggol pisang. Oh, bonggol pisang. Terus bahan yang lainnya sama ya, E4, tetes tebu atau air Ya. gula merah, Ya. air beras juga sama. Ya. Terus untuk N unsur pupuknya yang K, kalium, Untuk kalium kita sepet itu. daya dari sepet itu. Jadi sepet kelapa mungkin tua ya, Pak, Pak. Itu kalau di rumah saya sering itu, Pak. Bikin tepung dari kulit telur itu. Itu Oh, berarti kulit telur Pak di blender, dihancurkan, dikeringkan terus dikeringkan, ditumbuk. dihancurkan tumbuk. Itu unsur K-nya itu. Tabur berarti. Ditabur. Oh. Ditabur bisa, dicampurkan air bisa. Oke, itu unsur K-nya. Untuk kaliumnya. Oke. Nah, terus untuk pestisida nabati tadi rendaman tembakau. Ya. Kalau yang ini, Pak, kapur sama belerang itu, Pak. Kapur sama belerang itu untuk obat fusarium. Untuk Layu mencegah fusarium. Layu fusarium. Itu juga antisipatif, harus diberikan sebelum kejadian ya, Pak ya. Ya. Karena organik kan lebih bagus, kita antisipatif gitu ya, Pak ya. Ya, nanti kalau pupuk itu ada pupuknya, ada anti jamur, ada pupuk organik, ada NPK-nya. Untuk anti jamurnya kita pakai belerang sama pakai kapur tohor itu dimasak. Oke. Itu untuk anti jamurnya. Ya. Nah, jadi Pak Marji ini sudah ketagihan merasakan dari budidaya jahe merah itu tentang murahnya pupuknya ya, Pak ya. Ya. Tapi terkait hasil dan harga panen itu di luar itu. Ya. Yang jelas pelajaran dari budidaya jahe merah itu kita bisa membuat lalu mengaplikasikan ke tanaman yang lain. Terbukti Pak Marji sudah berani mencoba ke cabai secara full organik. Nah, lalu Pak, untuk kita lihat Pak, untuk yang usia 14 hari itu seperti apa Pak? Sudah daun berapa gitu kalau kita bandingkan dengan yang usia 35 hari. Ini ya Pak ya? Ini 14 hari ini. Oke. Ini nanti seminggu lagi. Ini berarti sepertinya barusan dikasih tambahan pupuk padat Pak? Iya. Ini untuk umur 14 hari, besok umur 21 hari nanti kita potong, kita pruning. Berarti seperti yang kering-keringin kan belum dikasih pupuk Belum. tambahan, kalau yang ini kan sudah ditaburi lagi. Ya. Nanti bisa kita lihat gimana kita bisa kita buat pupuk tambahan, itu bisa kita lihat, kita Perkembangannya kita buktikan nanti
kita jadi petani itu kita harus bisa bikin pupuk sendiri, itu Betul, aja. ya. Jadi ya mau yang kita tanam apa, yang penting kita pupuk nggak usah beli. Betul. Jadi Itu kuncinya itu. petani Sekarang satu pupuk beli beli itu 500-400 ribu. ibarat kita itu sudah kalah start di modal ya Pak. Ya. Kalau kita itu semua harus Jelas. beli. Padahal bahan bakunya pupuk organik itu ada semua. Tergantung kita mau apa tidak. Ya, nanti kita cek ke sana, kita bikin atau enggak, saya kira ini tetap kita buktikan nanti dari Aksara Agung mungkin akan ke tempat pupuk. Oke Pak. Jadi teman-teman, kita sependapat di mana bahwa menjadi petani itu harus merdeka teman-teman. Merdeka itu ya dimulai dari pengadaan pupuk ya Pak ya. Pupuk kita jangan tergantung dari beli di toko, atau artinya bukan kita nggak mau melarisi toko, tapi kalau kita sudah beli yang di saat pupuk serba mahal, itu jelas nanti modal kita itu habis di pupuk. Yang kedua, kita kalau pengen instan pertumbuhannya cepat ya pakai pupuk pabrik, tetapi dalam waktu kurang lebih dari 3 tahun saya jamin kualitas lahan tanah itu sudah turun ya Pak ya. Jadi sudah akan terjadi degradasi kualitas lahan jika teman-teman menggunakan pupuk organik, pupuk anorganik atau pupuk sintetis. Nah, kalau kita dengan menggunakan pupuk organik seperti ini di budidaya jahe merah, kunyit hitam, lalu cabai yang rawit yang dilakukan Pak Sumarji ini, hasil di awal mungkin belum seberapa, tapi nanti di panenan yang kedua ketiga itu tetap akan naik teman-teman, karena beliau pasti akan menambahkan unsur organik yang akan memperkaya unsur nutrisi, mikroorganisme juga makin senang tumbuh berkembang di media tanam cabai, khususnya cabai rawit di kebun Pak Marji ini. Nah, mungkin itu Pak, kita liputan untuk cara olah lahan dan cara pemberian pupuk secara full organik di budidaya cabai Pak Marji. Terima kasih Pak Marji waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.